Shalom, para sobat STI. Puji Tuhan, kesempatan pada sekarang kita bisa bersama-sama. Saya alumni angkatan ketiga, dan pada kesempatan ini saya akan mengajak belajar firman Tuhan. Saya juga harus belajar terus. Yang terambil dari kitab Injil Markus, pasal 1 ayat 14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berdasarkan ayat ini, kedua ayat ini, kita semua didorong bahwa bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menggenapi tentang program Allah, yang mana Tuhan Yesus juga yang terus-menerus memberikan bimbingan kepada kita semua supaya kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kata terutama ayat 15, waktunya telah genap. Jadi penggenapan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu merupakan penggenapan yang sangat mutlak dari apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, Perjanjian Lama, itu digenapi oleh Yesus Kristus yang datang untuk menjadi teladan. Dia menjadi kurban demi keselamatan manusia yang percaya. Kemudian kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini merupakan penjelasan hubungannya bahwa dalam Perjanjian Lama bahwa sistem kerajaan itu sudah mendarah daging. Jadi kerajaan itu belum sempurna, maka Tuhan Yesus yang terus dalam memproses kesempurnaannya sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Kerajaan itu akan nyata dan itu kerajaan itu bersifat kekal. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu di samping menjadi teladan, dia sebagai pelaku dan penggenapan, dan semuanya itu terjadi oleh karena program atau rencana Allah. Waktu Tuhan akan terus berkelanjutan, sehingga apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menjadi dasar, menjadi pola hidup bagi para pengikutnya, termasuk para orang percaya. Nah, dengan syarat itu pertobatan, itu ayat selanjutnya itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi pertobatan adalah menjadi syarat mutlak dalam kita menerima keselamatan dan juga menerima menerima Injil Yesus Kristus itu, sehingga Injil Yesus Kristus itu harus terus diberitakan generasi per generasi sesuai dengan apa yang menjadi visi misi STI supaya terus berkelanjutan dari generasi ke generasi termasuk sampai anak cucu kita, supaya terus dibimbing berdasar pada apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan, dan Tuhan terus bekerja melalui kita sebagai gerejanya. Jadi gereja harus menindaklanjuti pekerjaan Tuhan, karena Tuhan itu menjadi segalanya dalam kehidupan orang percaya. Sehingga dalam nats ini memang Tuhan Yesus yang melaksanakan tugas itu dan dilanjutkan oleh para muridnya, karena dalam ayat selanjutnya itu Tuhan Yesus memilih para rasulnya, para muridnya, supaya mereka bisa menindaklanjuti pekerjaan Tuhan itu. Dan sekarang juga memang gereja-gereja diberi mandat oleh Allah untuk menindaklanjuti apa pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan itu sampai akhirnya nanti, sehingga Tuhan yang punya kehendak itu terus memiliki pandangan, wawasan iman yang sungguh-sungguh berdasar pada kebenaran firman Tuhan.
Itu menjadi perenungan yang perlu kita terus bisa tindak lanjuti, bukan hanya generasi sekarang, tapi generasi untuk generasi selanjutnya, supaya Tuhan terus berkarya melalui kehidupan dan penghidupan kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan terus membimbing kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk melanjutkan visi Allah yang menjadi kehendak Yesus Kristus Tuhan. Dan semua orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya, itu adalah diberi mandat untuk bersaksi tentang kebaikan, kebenaran Injil Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.